Baik, sahabat. Kita panggil sahabat sekarang Mang Ujang ya. Siap. Oke. Kemarin di episode 1 Sengklek Story kita sudah mengetahui, mendengar bagaimana sosok Ujang Koswara anak Cicadas yang ditempa nyalinya di sana sehingga akhirnya Mang Uko alias Ujang Koswara ini punya karya. Tapi pesan Mang Ujang jangan dulu karya lah ya, aduh. Meh naon dah ya, meh penasaran meh kumaha ieu teh. Ya. Supaya lebih mengalir. Aisyah mengalir seperti air ya. Lain ayeuna mah asa beda, asa aya nu hurung-hurung dituang Mang Ujang tuh dituang saya. Saya paur ngapleduk moal gitu teh. Moalnya. Moalnya. Aman ya. Oke. Baik, sahabat, kita lanjutkan episode kedua Sengklek Story masih bersama Ujang. Wow, kita sebut. Ya, kalau saya apa? Saya disebutnya apa? Dipanggilnya? Aldi Omega. Karena dagang logo Omega. Kabongkar kabeh ieu pokona. Tenan naon, penting mah tidak merugikan orang lain mangko ya. Bagus. Malah jadi manfaat buat orang lain. Oke. Mang Ujang tuh sekarang setelah episode kemarin cerita dari perjalanan Mang Ujang kecil di Cicadas, banyak pengalaman di situ, di tempat keras lah pokoknya mah ya. Naik motor di Lembang ke Bandung teu pake rem, padahal maruwas teh deg-degan ya. Nah, terus sekarang teh Mang Ujang ngapain aja aktivitasnya? Barangkali sebelum ke aktivitas per hari ini, saya ingin lanjut dulu nih. Setelah Evo sudah di Cicadas itu, kehidupan saya masuk di kuadran yang mana? Nah, itu tepatnya pertanyaan saya ya. Di fase apa? Nah, Aldi waktu itu barangkali ini sudah qadarullah. Saya akhirnya hijrah ke daerah Dago. Oke, tapi tidak menetap di sana terus. Di sana di Dago saya numpang di teman saya yang kos. Rumpah nebeng. Karena kalau kuliah dari Dago ke Cicadas naik terus-terusan naik angkot itu biayanya mahal. Oh, padahal deketnya. Padahal dekat waktu itu sehingga saya ikut nebeng. Saking ku prihatin lah. Nah dari situ singkat cerita saya lulus karena saya tidak mampu membayar uang kuliah. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Oh, dapat beasiswa juga. Beasiswa selama kuliah. Tapi dengan catatan ikatan dinas. Saya akhirnya ikatan dinas menjadi tenaga pengajar, jadi dosen dengan status menjadi pegawai negeri sipil. PNS. Hebat tuh PNS Mang Ujang, kumaha carita bisa jadi PNS eta teh? Dites pertama bukan dites. Da waktu dulu mah jadi PNS tuh ya, waktu dulu nih. Alumni tempat saya teh paling enggak ada yang mau jadi PNS, mendingan kerja di swasta. Dulu mindsetnya begitu. Karena kerja di swasta mah gajinya besar. Kalau di PNS itu gajinya kecil. Baheula eta mah. Ayeuna mah parebut. Parebut ayeuna mah. Ratusan ribu daftar. Makanya ketika saya jadi PNS itu merupakan minder sebenarnya mah, karena ketika wisuda teman-teman saya itu ada yang kerja di selam bersih, di Caltex waktu itu ya, di perusahaan besar aja. Tapi waktu itu saya hanya bisa melamun dan bisa mengurut dada. Kenapa? Karena saya harus memang menuntaskan ikatan dinas yang harus dibereskan selama kurang lebih 10 tahun waktu itu jadi PNS. Jadi PNS teh. Jadi kontrak PNS 10 tahun. 10 tahun karena dapat beasiswanya full waktu itu ya. Jadi bebas uang kuliah, dapat uang bulanan. Itu. Nah, ketika jadi PNS sebetulnya secara pribadi saya itu ngeluh, tapi ada yang paling gembira dan bersuka cita. Naon eta teh? Ibu saya. Kenapa? Karena ketika mendengar anaknya menjadi pegawai negeri sipil, ibu saya teh bahagianya luar biasa. Iyalah. Senang dan bangga. Calon mertua oge lamun kedatangan Mang Ujang mah. PNS. Nah, karena ada alasan. Ya. Kata ibu saya waktu itu, Ujang, alhamdulillah menjadi PNS teh beunghar.
Naon kitu mah, aya ada alasan. Karena kata ibu saya, mayoritas yang menghuni hotel-hotel mewah dan rumah makan mewah teh PNS nih seragam nama. Jadi menurut orang kampung seperti ibu saya mah jadi PNS geus beunghar we. Nya, karena kan sok katingali teh. Makan seragam rarapat sih kan di hotelnya. Tapi kenyataannya Kang Aldi ketika saya jadi PNS, Masya Allah susah menurut saya ya. Saya tidak mendapatkan rumusnya hidup sejahtera dari gaji PNS. Padahal sudah saya turunkan rumus matematikanya sampai ke integral turunan ke berapa, susah. Ke integral segala. Gitu. Ya, jongnya meja. Gitu. Keur ngitung penghasilan PNS we kudu kan nepikeun ngitung integral segala tuh. Susah untuk mendapatkannya waktu itu. Baheula. Versi Mang Ujang ya. Versi saya. Dan versi teman-teman saya juga sebetulnya. Baheula saruanya. Jujur ya. Nah, yang mempertahankan dan membesarkan hati itu karena ibu saya bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Karena ketika saya pulang ke kampung, ternyata saya itu ditunggu-tunggu. Saya suka datang pulang ke kampung itu ketika tanggal 17 setiap bulan. Karena harus menggunakan baju korpri waktu itu. Jadi ketika pakai baju korpri itu kata ibu saya, Ujang menikah sep jadi PNS teh, merasa dihormati waktu itu. Meningkat yang namanya derajat keluarga itu di mata tetangga dan ibu saya waktu itu ya. Karena mungkin ini seperti yang pernah Mang Ujang bilang juga, level kebahagiaan versi Mang Ujang itu ada 3 kan? Betul. Level pertama adalah ketika kita bisa bersenang-senang. Betul. Versi sendiri. Ya, karaokean, iya. Onde lah hiburan dan sebagainya. Itu level pertama. Level kedua adalah pada saat tercapai cita-cita. Iya. Ya kan? Level ketiga adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, mungkin level ketiga ini yang udah dimiliki oleh ibu. Ya, gitu. Membesarkan Mang Ujang di Cicadas, akhirnya apa yang ia lihat image seorang PNS itu terwujud di anaknya. Betul. Itu yang bisa menghibur saya selama 10 tahun sebetulnya. Ya. Jadi padahal saya ngalamin, betul di satu sisi secara kekayaan sosial saya kaya raya. Kenapa? Jadi dengan saya jadi di PNS itu, rumah yang kebeli pun itu di Ranca Eke Kencana. Waktu itu Perumnas yang terakhir itu ada di Ranca Eke Kencana. Saya ambil di sana, uang mukanya ditalangin oleh koperasi waktu itu ya. Ketika di ACC dipotong gaji 100.000. Jadi ketika di ACC itu hilang 100 dipotong koperasi, 100.000 lagi dipotong oleh Bank BTN. Padahal gaji waktu itu cuma 320. 320 kapotong 200. Tinggallah 120.000. Hidup untuk sebulan bersama keluarga. Dan yang ada lebihnya, saya mendapatkan beras waktu itu kalau nggak salah itu. Tiap bulan menang bea. Tapi ente ayeuna kan waktu itu beras oge nggak bisa dimakan. Ditukar di pasar jeung nu alus karena ketika dimakan mah memang nggak layak waktu itu. Baheula ulah disebutkan ayeuna mah nggak tahu saya nggak ngikutin lah waktu ini per hari ini ya. Nah, jadi ketika jadi PNS di situ dan betul Bang Aldi bukan hanya orang tua saya yang bangga waktu itu. Di sisi positifnya juga adalah kebanggaan buat siapapun. Kelebihan itu adalah saya laku kepada wanita. Beda. Misalnya di satu sisi saya tentang masalah lakunya nih. Ketika saya pakai baju korpri, naik angkot saya. Ada sisi negatif. Kenapa? Karena di dalam hati nggak diutarakan ya. Ketika naik angkot di depan saya itu kan nggak pakai seragam. Tapi hati saya itu berbicara dengan diri saya. Naon tanu diomongkeun. Hebat Ujang, ASN lain mengaranggur. Jumawa berarti eta mah. Ya itu satu sisi negatifnya. Negatif. Jadi dengan simbol-simbol seperti itu buat saya menjadi angkuh. Betul aja ini jujur aja saya begitu. Itu sisi negatifnya. Tapi di sisi positifnya ketika naik angkot, ketika saya menanyakan ke si Neng Gelis di dalam angkot, tidak pernah ada yang sampai tidak dilayani. Dijawab. Neng siapa namanya? Dewi. Di mana alamatnya? Alamatnya di daerah Dago Atas, katanya di situ.
nanti boleh nggak main? Langsung direspon. Pakai seragam. Ya. Waktu itu nama saya bukan Ujang, karena Ujang itu rada susah untuk dijual. Nama Ujang itu kan biasanya Ujang itu nama yang marginal. Karena waktu puber-puber seperti itu saya perlu posisi nilai jual juga, akhirnya nama saya namanya ganti jadi Rio. Waktu itu Rio. Siapa namanya? Rio. Oh, Dewi. Boleh nggak Rio? Dia tuh. Dirinya kan disumput ke nama. Nah, sumput ke. Nah, udah kayak gitu ternyata dia merespon mengundang saya malam minggu datang. Berarti itu apel pertama saya di Sadang Serang itu. Daerah Dago Atas ya, daerah Sadang Serang. Lalu dari situ betul saya datang apel ke sana. Ternyata ya pasaran naik ketika jadi PNS gitu kan Aldi. Malam minggu tuh datang apel pertama. Ya bener enggak? Dede bertambah lah nya. Iya wae muka wae pakai bedak namanya Michido baheula. Michido sat. Bener tak kan dulu mah Michido. Make Michido supaya katingali beureum klimis dan sebagainya, herang katingalina pakai obat merah. Dikadiakeun buri nyaya pirangnya. Obat merahnya. Obat merah. Lain pakai naon pikok naon gitu. Nah supaya modalkan murah tuh ngaranna gede parah bener teh. Duit di mana? Gaji nya bener teh. Tapi di dinya teh sok aya kakuranganan pernah make nu kitu. Mun kahujanan, make baju bodas lunturan kadinya. Nya keur halodo mah alus kacentang teh wah edan kitu ngabri nyai cenanya. Pas kehujanan ngucur aja. Ya. Itu untuk mensiasati lah nya. Mensiasati. Tampil keren gua Michido, bener teh. Michido make ka dieu. Supaya beureum saeutik make ieu teh kan katinggal lain ku lipstik. Kubat merah oge saeutik ieu. Jadi tampilan teh siga duran-duran. Gitu. Bageula mah kan katinggalnya duran-duran, bener tuh masih kene band-band karar itu lah. Nah, ketika saya datang ke rumahnya si Dewi, ya buat saya ini apel perdana waktu itu ya. Saya ketuk pintu. Assalamualaikum, punten. Ternyata yang menjawab suaranya bergema dan bergetar. Laki-laki. Nyatu lah laki. Pas dibuka, bapana kumaha tentara, bro. Kumisan gaplang make baju seragam keneh PM. Silakan duduk, Dek. Ka urang teh. Aing rada deg-degan ya orang duduk tadinya. Masuk ke dalam ruangan. Da kirain si bapaknya teh mau pergi ke belakang, manggil Dewi. Ternyata dia tetap duduk di depan sambil ngobrol. Dia menanyakan dengan siapa namanya. Di situ bingung Kang Aldi. Dek ngaku Rio. Sieun diinterogasi minta KTP. Tah eta bener teh. Tapi lamun ayeuna disebut kira mah ngabohong ka calon mertua. Bener teh tadi nanya. Tapi mun Ujang aduh pales ngomongnya bener teh. Ujang dipuhnya bener. Bingung, tapi akhirnya saya membulatkan tekad kudu jujur karena ya kolot orang tua. Akhirnya pas ditanya siapa namanya, Ujang Pak. Loh bukannya Rio? Betul Pak, Ujang Rio Pak. Bapak nangis apal ngaran Rio ternyata. Karena si Dewi bilang nanti sebentar lagi ada teman Dewi namanya Rio yang datang ke sini, dia ASN. Awalnya tapi Dewi itu belum bicara tentang ASN-nya waktu itu. Kenapa? Taunya waktu setelah interogasi dia nanyain ke saya. Pak Ujang Rio, saya masih kuliah tingkat berapa? Oh berarti dia belum bicara tentang profil saya. Udah beres Pak. Wah susah ya sekarang udah meskipun sudah beres kuliah juga, udah sarjana susah kerja sekarang kata dia itu. Kata si bapak tentara ini. Saya bilang oh berarti Dewi belum bicara ke bapaknya tentang saya. Cuma akan datang aja namanya Rio. Saya bilang Pak, alhamdulillah per hari ini saya udah kerja. Kerja di mana, Dek? Kata dia itu. Saya bilang, saya ngajar sudah jadi pegawai negeri sipil. Dia mukanya itu seperti kaget tapi bahagia. Dan dia teriak ke belakang. Kumisnya yang tadinya begini langsung ngaplek. Dan yang luar biasa kaget buat saya.
Kegembiraan itu dia tumpahkan dengan teriak ke belakang, "Mamah, martabak!" Sagala disayogikeun. Segala disayogikan ningali PNS. Ningali PNS. Jadi kacamata PNS itu memang di satu sisi ada keresahan secara materi, tapi secara sosial kaya raya dia hargain kemanapun Status, juga. ya. Status Kang Aldi. Itu ceritanya bahwa saya pernah jadi PNS. Nah, lalu dari setelah jadi PNS, habis ikatan dinas, yang tadi rumah masih dirancake ke Cana. Karena di satu sisi sebetulnya ada suatu kesemuan hidup Kang Aldi ketika jadi PNS saya. Saking ingin membahagiakan ibu. Kan udah bahagia ibu. Betul, tapi ibu juga mengukur, membandingkan. Mm-mm. Karena ada saudara, ada tetangga yang pernah jadi PNS juga kan. Mm. Nah, dia itu membandingkan. Karena ketika saya pulang kampung, ketika lebaran, saya biasanya naik elf. Kapak kenjeng teh Garut. Ya, ke Garut teh Ka Garut. naik elep ka ditu, Ya. jeung sok utah sabaraha kali. Makanya ketika saya belum naik elep teh bujal teh di salompasan heula da utah. Asli eta mah. Saya mah teu ngabohong, saya teh Bener, tukang utah bener, saya sok bener. Pas datang ka Garut teh kan pakai jaket kulit ganteng kumaha di kaditu teh. Tapi di tengah jalan teh ngare utah ibu PPO dirinya. Maka plastik dirinya. Nah, lompat ke pasir nagreg dah. Bolak belok siga kitu meni asa ngok borolo utah gitu tah. Tah jadi pas datang ka Garut ka ditu. Biasana mah saya lila mau lebaran teh. Nya di ditu bergaul jeung dulur-dulur dengan saudara jeung kawan dan sebagainya. Pulang teh sok dibawaan hayam, beas, resep lah. Ngan suatu hari ta ibu saya tuh nyarios bilang ke saya teh, "Jang, ari Ujang geus sabari heula gawe." Gitu. Kumaha mah? Cing mamah mah cenanya mun Ujang datang ka dieu teh make mobil, bisa nganter-nganter mamah ka dulur sasalaman silaturahmi. Eta kan kahayang kolot, bener teu? Ka ditu ka dieu. Saya teh bisa ngabantah harapan orang tua ibu saya teh. Ya insya Allah mah minggu hareup. Bukan minggu hareup, tahun depan saya ka dieu pas lebaran bawa mobil, insya Allah mah doakeun we. Karena dibandingkeun. Ya benar. Ningali tuh Ukuran materi. ukuran materi, tingali anakna ceng Mamad mah cenahnya. Gawe na ASN, gawe di UIN, karek sabaraha ka di Departemen Agama. Karek sabaraha tahun geus semua mobil ka dieu kijang. Meskipun kijang kotak, kumaha berarti make mobil. Nah itu harapan orang tua ke saya. Ya. Nah itu kan menjadi beban buat saya, dari mana duitna kumaha. Ya benar. Akhirnya benar nyarelek waktu lebaran tahun depan tuh datang. Nah saya bawa mobil ka ditu ka Garut. Atohnya namanya ibu diantar ka ditu ka dieu sebagainya. Pokoknya diantar we ka ditu ka dieu. Sampai bungahna gimana nah. Maksud saya itu hanya ingin berhikmat dan ingin membahagiakan ibu saya saat itu. Udah apa mobilan usaha mah gitu. Bawa mobil. Mobilan usaha. Tah, dirinya teh kan ibu saya mah ditinggalina mobil saya Ujang. Wah, hebat Ujang. Pokoknya disebut-sebutkan Ujang geus mau mobil we bener. Ngan biasana anu saminggu 2 minggu 2 poe saya geus balik. Karena saya bilang, "Mah, loba tugas di Bandung kudu pulang, teu apaleun bawa mobil teh ngarental." Ya. Itu kesemuan yang saya dapat rasakan. Oh iya. Untuk membahagiakan seorang ibu, saya tidak mendapatkan rumus matematikna ti mana, bae da indung mah teu apa ngarental ti mana bebeja we 2 poe balik. Yang penting mah ibu bahagia. Artinya ibu itu melihat bahwa status Mang Ujang sebagai PNS itu harus garis lurus dengan materi yang bisa ditunjukkan Betul. orang tua karena Betul. melihat tetangga-tetangganya dan sebagainya. Ya, dan Jadinya, indikator tadi nu banyak di hotel jeung rumah makan mewah teh kan jadi beban buat saya. Itu yang Mang Ujang anggap semu. Betul, semu. Nah, kesemuan ini kan nggak boleh saya pelihara. Nah, ketika ikatan dinas habis ya, saya keluar dan tidak bicara ke ibu saya sebetulnya saya keluar itu. Karena saya nggak tega untuk bicaranya. Saya mengundurkan diri. Waktu itu saya udah nikah. Seberapa tahun jadi PNS teh? 10 tahun. tahun. Okay. Udah nikah. Udah nikah. Ke istri pun saya nggak bicara waktu itu mau keluar. Akhirnya tetap pergi kerja. Padahal bingung kerja teh kemana. Pakai seragam. Pakai seragam, bingung karena nggak Asli, tahu.
Nah dari situ saya mencari literasi dulu. Kak main we Kak Gramedia, baca-baca buku tentang masalah ilmu-ilmu tentang usaha. Saya baca. Kamu kabeli mah kan mahal, mendingan baca di tempat meskipun suku cangkel, dirinya bener sebar jam baca. Saya malah sok itu di Gramedia. Hampir lah nu sarua kabeh kali itu nu sarengkelek. Iya benar. Ya, teu meuli tapi dibaca. Jam 2 sampai jam 5 tidinya. Tuh, baca buku Robert Kiyosaki tentang masalah kebebasan finansial. Tung semua ringin, pokoknya motivator yang hebat aja tentang masalah kemandirian, kebebasan. Tapi setelah membaca itu bukannya mendapatkan kesimpulan, bingung bagaimana cara memulainya. Iya, pada umumnya orang begitu. Nah, gimana ini dasarnya? Nah, lalu saya pindah ke bagian yang buku-buku agama. Saya baca buku agama. Entah karena memang petunjuk dari Allah dan doa ibu, mungkin nggak tahu saya ya. Yang jelas saya menemukan suatu kalimat yang menjadi pemicu bahwa saya itu harus berwirausaha. Naon tah harita nu kabaca. Nah, menurut hadis Rasulullah dari 10 pintu rezeki, oke, 1 untuk pegawai, 9 untuk yang berniaga atau berwirausaha. Nu kabaca di buku eta teh. Oh, jadi yang namanya wirausaha teh dasarnya jelas dan Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW-nya lain PNS. Berniaga. Da gedung sate atuh di situ. Ya, itu saya ninggalin. Berbisnis we. Nah, mulai bisnis dari mana? Ya tetap saya waktu itu memposisikan dalam kondisi minta doa ka kolot, mungkin ku kolot didoakeun siap ujang kumaha, meskipun belum tahunya kondisinya. Ya mungkin doa kolot mah tidak ada hijabnya. Dari situ saya berbisnis mulai dari membuat menjadi pengusaha engineering lah. Engineering. Background kuliah. Apa? Background kuliah. Banyak produk-produk engineering yang memang sebetulnya saya tidak pernah meniru tapi membuat ide awal. Contoh, saya mendengar tentang masalah banyak warga dari desa-desa ya, ketika mau ke puskesmas, ke rumah sakit itu meninggal dunia karena akses yang susah, yang kejauhan. Yang kejauhan. Itu susah di jalan, udah meninggal dunia. Waktu itu ambulan masih sangat jarang sekali waktu itu ya, tempat saya. Akhirnya saya berpikir membuat puskesmas keliling dari motor 3 roda. Kepikiran harita teh. Karena melihat kondisi. Nah, dari situ saya bikin dari motor 3 roda, di belakangnya berupa box gitu ya, tapi teleskopik. Ketika motor itu sampai di desa, itu bisa dibuka pintunya, di situ ada tempat tidur, ada tempat untuk seluruh medisnya, udah ada semuanya di situ. Perangkatnya sampai gas semuanya. Bisa di sana, bisa untuk menolong yang melahirkan, bisa sundatan, yang sakit. Karena ketika datang puskesmas itu dengan mantri atau dokternya ya, sebetulnya kan penyakit di masyarakat mah psikologi. Belum tentu mereka teh penyakit benar, karena banyak juga secara psikologi di rumah mah sakit tapi ketika ketemu dokter teh jujuk sehat. Benar nggak? Ini psikologi. Makanya saya melihat seperti itu, sudah mendekati saja yang namanya jemput bola. Si rumah sakitnya datang ke sana. Tulisan puskesmas keliling. Ternyata itu disambut luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan yang membeli produk saya sampai ratusan per satu perusahaan itu untuk dibagikan ke desa-desa. Dipakai. Jadi program CSR. Wah, itu di situ banyak yang beli. Padahal itu nggak diduga Mamang Ujang sebelumnya bikin puskesmas keliling 3 roda itu. Enggak, cuma bikin satu seperti itu hanya ingin bagaimana masyarakat itu merasa kehadiran kesehatan itu berada di lingkungannya. Jadi secara psikologisnya tenang lah. Tenang di situ. Ternyata ketika saya membuat seperti ini, ditawarkan ke perusahaan-perusahaan yang memang notabene duitnya punya tapi programnya miskin, diambil. Duit program miskin. Karena kenapa? Aing mah beda aja. Orang mah buka duit, program global. Kenapa? Bukan karena jago program, tapi karena sudah terbiasa menggeluti kemiskinan dan merasakan, ngerti? Dan ini belum tentu dirasakan semua orang. Menggeluti kemiskinan. Jadi apa yang saya rasakan itu bagaimana cari solusinya itu sangat mudah, karena saya merasakan sekali gitu. Nah, bikin seperti itu. Satu. Lalu untuk usaha juga sama.
cuma desainnya yang beda. Jualan kan kalau sepi di sini bisa jalan kemana, jadi nggak perlu lagi namanya Sami Gaya, Sarua Gaya sebetulnya Sami Gaya, bener nggak? Bisa jualan apapun di situ, bisa yang namanya ayam crispy, bisa pernik-pernik dan sebagainya. Banyak yang dijual dan di situ namanya pakai box seperti itu, banyak dibeli oleh para pensiunan atau yang memang mau berwirausaha. Karena kalau menyewa jongkok diem, kalau menyewa toko juga sama. Kalau ini mah tidak laku di sini, tinggal jalan dan tidak PKL. Kenapa? Karena ketika sudah beres ya pulang, bersih seperti itu. Itu pun booming waktu itu. Oke. Nah, dari situ ada lagi saya membuat suatu mesin pengolah sutra. Sutra dari mulai kepompong sampai benang sampai kain. Itu bikin pabrik tekstilnya di atas gunung. Di atas gunung di sana di Sukabumi, di Sukabumi ya, karena banyak petani yang tadinya dari padi bertanam murbei, jadi rugi. Kenapa? Karena ya dipermainkan tengkulak banyak lah. Akhirnya sama saya dibuatkan jadi punya nilai tambah masuk di situ. Terus membuat CPO mini untuk masyarakat di Sumatera dengan minyak gorengnya. CPO itu naon? CPO itu dari sawit. Dari sawit. CPO. Tadi mah ngomongnya CPU juga komputer ini. CPO. Crude palm oil. Ya. Itu yang mini. Kenapa? Berawal dari masyarakat yang menentukan harga itu bukan masyarakat tapi pabrik. Ya, kalau terlalu jauh itu dihargain berapa karena itu busuk. Busuk itu naiklah asamnya. Nah, kalau dibikin sendiri kan jadi bagus. Nah, waktu itu ya saya bikin yang kecil-kecil seperti itu supaya tidak tergantung kepada perusahaan besar. Nah, malahan langsung diolah menjadi minyak goreng, jadi sabun sebagainya di situ. Langsung di tingkat di tingkat kabupaten. Ya, di situ saya booming juga, dapat cukup lah ya. Nah, terakhir saya mendapatkan pekerjaan di luar itu banyak juga ya. Masuk ke manufaktur, membuat kemasan botol oli. Nah, dari botol oli saya terus produksi. Akhirnya singkat cerita saya mendapatkan predikat menjadi pengusaha yang cukup maju. Pengusaha muda dengan menurut orang-orang organisasi Kadin atau HIPMI itu Ujang udah bankable. Padahal waktu itu belum pernah pakai uang bank, nggak ngerti. Masih mandiri. Masih mandiri karena kita bagaimanapun belum tahu tentang bankable. Sehingga kalau karena setelah jadi pengusaha itu banyak orang yang nawarin saya masuk ke organisasi seperti HIPMI dan Kadin. Ya. Disitulah saya bergaul dengan para pengusaha yang lain. Ada kalimat bankable yang memang kalau pengusaha mah harus dekat dengan bank. Ya syaratnya harus punya aset dan laporan keuangan yang memang bagus. Gitu. Nah, mau jangan sampai kan tadi ya baca buku. Ya. Bingung ya. Buku manajemen, buku kewirausahaan ya. Masih bingung ya mulai di mana. Akhirnya nemulah hadis. Ya. Di buku bacaan agama gitu kan. Kepikiran lah Mang Ujang karena tadi bergaul dengan yang namanya kesengklekan, melihat banyak masalah di masyarakat, muncullah pendekatan solusi bikin puskesmas keliling 3 roda. Oke. Dari puskesmas keliling 3 roda kemudian bikin Sutra CPO mini. Sutra mesin Sutra ya. Mesin Sutra. Itu pun karena dari masalah yang dilihat atau karena memang background petani yang engineering. Bukan, petani masalah engineering itu ngikutin, saya nggak pernah tahu backgroundnya. Jadi petani yang memang tidak ada keberpihakan ketika petani yang di satu sisi sudah berpindah dari tanam padi menjadi tanam murbei, terus lalu suruh membesarkan kepompong dan ada pembelinya. Ternyata pembelinya tidak sesuai brosur yang harusnya brosur. Banyak yang kayak gitu. Ada nyingcat gimana? Akhirnya mereka rugi, tidak sesuai brosur per hektar sebagainya, sedangkan dia dapat dana pinjaman dari bank. Karunya teh. Nah, ini melihat seperti itu saya bilang ini perlu ditolong. Tolongnya gimana? Saya tetap jalankan. Akhirnya penerima kepompongnya itu tidak dijual ke orang lain, bikin saya pabrik produksi sendiri. Nah, saya selalu seperti itu. Selalu pendekatannya solusi. Dan dari mana ide untuk membuatnya?
itu sebetulnya hanya kenakalan. Karena kenapa? Tidak ada referensi yang dari keilmuan apapun. Saya melihat pabrik yang sudah existing. Kumaha tah? Ada pabrik itu namanya perusahaan di Sukabumi, nggak perlu disebutin namanya. Oke. Ya. Saya masuk ke sana nyamar karena susah masuk ke sana karena milik Korea waktu itu. Oke. Saya harus bisa masuk ke sana sebagai yang memang latar belakang engineering kan sekali lirik oke saja lah. Iya. Bagaimana prosesnya ada di semejetnya sehingga sama saya bisa di ATM amati teliti modifikasi. Oke. Dibikinlah mesin-mesin yang mirip seperti itu, prosesnya memang panjang tapi jadi. Jadi Sederhana itu sebetulnya. Ya. Oke. Yang paling penting outputnya sama. Outputnya sama. Ya, memang tidak secanggih mereka ya memang. Ya benar. Ya, tapi dari sisi output jadinya sama. Ya, artinya yang diciptakan Mang Ujang itu menjadi solusi lah buat mereka yang Betul, yang betul. yang tadinya ditawarkan brosurnya amis, Amis. begitu dilakonan Ya. melenceng gitu kan ya. Masuklah Mang Ujang di situ. Tuh. Sama sawit pun sama, komoditi sawit begitu. Oke. Terus masuk ke tadi Dari kalau sawit diolah menjadi CPO. ah, CPO turunkan lagi menjadi minyak goreng. Ya, minyak CPO itu ada dua komponennya kalau diolah. Menjadi minyak goreng, dan sterinnya menjadi sabun cuci atau sabun mandi. ya. Oleinnya menjadi minyak goreng. Minyak goreng. CPO itu kebagi dua anaknya, ada olein, ada sterin gitulah. Oh, jatnya dipisah kayaknya. Jatnya dipisah dengan satu pengolahan itu. Oleinnya jadi minyak goreng, sterinnya sabun. sabun. Bahan baku sabun. Mentega. Oh, Gitu. pinter gini. Nah, orang Cicadas gitu. Kan sengklek. Ya, gitu. Terus masuk ke tadi bikin botol oli. Oli dari sekian banyak Kumaha eta Produk-produk. caritana bisa jadi karena bikin kemasan botol oli. Ini botol oli naon, botol oli palsu, botol oli naon gitu. Jadi kenapa masuk ke botol oli? Karena pemikiran saya bisnis itu kebagi dua. Kriterianya satu SPDP, Apa tuh? keduanya mesin uang. SPDP naon? SPDP mah proyek sepukul dua pukul. Proyek sepukul dua pukul. Ya, dapat uang, berhenti lagi, dapat uang, dapat lagi gitu. Proyek namanya proyek. Ya. Nah, saya berpikir bagaimana ketika saya tidur pun tetap bikin uang, mesin uang. Berarti saya harus membuat satu produk yang memang diperlukan tiap detik, tiap hari oleh satu pabrik. Nah, makanya saya coba mencari celah, ternyata dapat pabrik oli. Karena pabrik oli nggak punya kemasan. Oh iya, dia bikin dari manufaktur lain kan, apa pabrik lain? Iya, supply dari Supply, tempat lain. Nah, ya. saya ikut supply ke sana. Oh. Supply ke sana intinya berdaya saing lah di situ. Artinya jiwa dagang Mang Ujang tuh udah naik level ya. Naik level. Pebisnis. Pebisnis. Oke, ya. Ya, gitu ya. Yang Yang masuk tadi- industri kan? Belum. Enggak, udah masuk industri Oh iya, maksudnya. betul. Masuk industri udah Ah. masuk industri Ah. manufaktur lah ya. Manufakturnya. Di kawasan industri. Masuk ke situ. Kalau yang tadi kan ke masyarakat ya. Ya, ke Kalau masyarakat. sekarang ke industri. Intuisinya udah tajam lah gitu kan. Tajam. Ya. Jadi sama dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi di situ saya bagaimana supaya bisa tetap bertahan, ya harus punya daya saing. Satu, harga lebih murah, kualitas harus lebih bagus, ya pengiriman harus lebih tepat waktu. Itu yang saya jual. Tawarkan ke market, ternyata bisa. Kumaha caritana bisa terai kan Mang Ujang enggak tahu nih sahas da ieu. Ujang jujuk nawarkeun botol oli. Ya kalau dikasih harga murah mah, dan dia tidak punya risiko yang pesan ke saya dengan memberikan uang duluan. Ya itu pasti mau lah ketika saya memperkenalkan diri, lalu kata dia oke, dicoba, lalu saya bikin, sebulan kemudian saya bawa sampel, dia kaget kan, kok bisa? Nah udah seperti itu, tidak ada penolakan ketika tidak pesan ke saya karena harganya 20% lebih murah daripada yang lain. Daripada yang sudah mereka pesan sebelumnya. Ya. Nah ketika saya masuk ke situ, sepukul dua pukul menang. terus rutin. Oh, rutin. Yang awalnya kan 10.000, 20.000, 100.000 sampai jutaan botol per bulan. Jutaan botol per bulan. Gitu. Dari situlah saya bisa menyisihkan keuangan lah ya. Uang bisa beli pernik-pernik keduniawian di situ. Nah, ketika masuk ke dunia itu, saya punya aset, keuangan bagus, bankable. Oh, kata teman-teman yang Teman-teman, tadi itu. Kang Ujang kudu diperbesar skalanya dengan masuk bantuan dari bank. Padahal saya sebetulnya nggak perlu, sebetulnya nggak butuh buat apa gitu. Tapi kan gengsi dari sebagai pengusaha muda, bankable dan yang datang juga orang-orang bank nanti garelis kan susah nolak bro.
Ya, bener teh kan pinteran orang bang mah. Ya, ya. Dirayu dan sebagainya kumaha sok cenah apa-apa ini. Dan anehnya teh ya, orang bang teh nawarin teh ke orang yang memang punya uang. Ya teu boga duit atuh. Itu bukan karena teh padahal anu butuh duit adalah orang nu teu boga duit. boga duit sebenarnya. Usahanya. Emang Ujang geus boga duit ditawaran. Ditolak-tolak juga besoknya datang lagi. Akhirnya di assessment akhirnya saya mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Bisa berapa M? Gede lah pokoknya Gede, bisa ya. sebutkan M Buat pengembangan usaha botol oli tadi. Buka pabrik atau? Iya. Oh. Saya punya pabrik besar dengan uang dari bank. Usaha jalan. Nah, di situ usaha jalan. Wah, dengan usaha jalan tentunya saya akan memberikan kelebihan-kelebihan keuangan itu ke istri kan. Ya, disimpan Kasih lah. ke istri, istri bere. Ya. Pikiran saya mah sebagai bulanan kalaupun naik dan sebagainya itu terserah istri kan. Saya tidak pernah harus begini dan sebagainya, nggak ada. Ya, ya. Nah, ternyata Nah, ternyata. Beak duit gitu nah. ya. Ternyata usaha itu tidak semanis yang dibayangkan orang buat saya ya. Nah, nu kaalaman. Karena ada kondisi eksternal juga waktu itu tahun 2008 ketika dolar naik. Harga beli biji plastik itu akhirnya dolarnya naik. Harga jualnya tetap. Jadi ketika saya nyuplai barang teh bukannya untung tapi rugi. Malah rugi. Duit geus ngucur di bank. dari bank. Kalau diproduksi semakin rugi. Kan begitu ya. Kalikan aja jutaan botol yang saya suplai ke sana. Tapi botol mah aman kan? Kan harganya murah gitu. Rugi. Harga komitmen yang awal. Iya, karena untuk naikin harga yang baru penyesuaian itu nggak mudah juga. Ada waktu. Wah, itu berdarah gitu kan. Dan rugi sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk supaya tidak rugi, tidak supply. Alasannya mesinnya lagi di maintenance. Tapi kan karyawan yang ratusan orang itu tetap kerja tidak kerja tetap harus dibayar gaji. Ke satu, kedua yang namanya cicilan bank pun kan tetap harus bayar meskipun bunganya saja. Kan begitu ya. Mobil pun kan mewah itu kan kredit. Oh, mulihan mobil. Mobil kredit kabehan. Gaya. Gaya teh ya. Teu pake obat merah deui itu. Nah, tangis teu. Kan bankable. Tinggal tunjuk datang mobil. Cicilan nah kebayar lamun usahana jalan. Imah apartemen mewah beli ke orang. Bukan belinya bukan cash, bank deui sarua. Nah, ketika kondisinya stop penerimaan uang masuk itu karena tadi daripada saya rugi berhenti, disitulah mulai masalah muncul yang paling mendasar. Sengkleknya. Mobil mulai diambil debt collector. Berapa lama menikmati itu? 3 tahunan lah. 3 tahunan. 3 tahunan saya udah mulai berubah di situ menjadi Enggak menikmati kekayaan. Mensuplai. Ya, 3 tahun 4 tahunan, 5 tahunan lah kurang lebih. 5 tahunan. 5 tahunan itu udah mendapatkan segala sesuatu. Di atas angin memang Ujang. Di atas angin. Oh, beli imah, beli apartemen, beli mobil. Pernik-pernik kemudian kebeli lah. OKB orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Meskipun uangnya banyak, tapi mental belum naik, akhirnya kampungan. Oke. Kampungan karena ya katinggal make rantai. Kampungan ieu kumaha? Ka Garut mau mobil. Ya, jadi banyak nyarikeun hate jelema lah. Contohnya meskipun saya pakai mobil mewah, itu kaca teh kan ber-AC ya, nggak pernah ditutup. Ya, supaya katingali Ujang komodi ngaliwat ka Cisadasan. Supaya katingali Ujang make mobil mewah. Gitu kan. Mere duit henteu nggak manas we unggul gitu. Itu ya ada rasa dalam hati gitu teh nya. Balas dendam kemiskinan. Kemiskinan ada. Di satu sisi jadi kampungan bahasa saya mah. Ya. Itu kan, Ujang akui itu. Harus diakui karena secara mental waktu itu saya tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang begitu melimpah. Mental can kataekan, kampungan. Gitu. Ya, ngerti ya. Katanya kamu apakah hari ini banyak oke nu kampungan. Loba urang nyaho di sing lingkaran nu kampungan loba kabaca ku urang. Oh, masa lalu urang. Bener. Gitu. Bener teh banyak. 5 tahun Mang Ujang teh. 5 tahun. Mulian imah, mulian mobil, katu dan sebagainya. Oh, tuh pergaulan ge berarti geus berubah. Ya, yang dinikmati aja itu teh. Dinikmati aja waktu itu. Ada yang lupa enggak waktu menikmati itu? Atau memang wah saya ke di luhur ya? Ya itu.
posisinya bahwa saya itu lagi menikmati tentang hedonisme aja. Apapun yang belum pernah saya rasakan dengan karena uang banyak. Ya, ya, ya. Tapi kenikmatan menurut saya ya saat itu rasa itu hilang. Kebayangkan we mau dimakan di Hanamasa tiap jam oke ku saya keudag. Dek mau tidur di hotel bintang 5 tiap hari pun oke. Ya, ya, ya. Tapi kan dengan tidur di hotel bintang 5 oge nya ari teu tunu mah anger we teu nikmat sare oge. Bener teh. Ari teu lapar mah percuma. Makan di Hanamasa oge. Jadi rasa itu hilang ketika uang itu sudah tidak ada artinya, itu udah nggak bahagia. Jadi ini fase kesemuan kedua Mang Ujang. Betul. Setelah jadi PNS. Betul. Setelah jadi pengusaha nemuin lagi fase kesemuannya. Betul, kesemuannya. Rasanya hilang yang Rasanya tadi. hilang. Rasa kebahagiaan itu. Masuknya ke hedonisme. Kan ukur kata ya main ke dunia senang-senang lah. Setelah pulang ke rumah mah sepi. Kosong aja. Dan hanya eksistensi aja dengan kesombongan bahwa gue loh karirnya hebat, sukses, lihat gua punya mobil mewah, punya pabrik. Ya seperti Bento lah, tinggal lagu Bento teh urang lah. Ya. Lagu penyanyi. Ya iya saya akui. 5 tahun ya. Tahun. Lagrag dengan kondisi eksternal tadi. Ya indikator posisi dalam posisi paling rendah. Wah, paling dasar pisan. Pabrik sita. Pabrik nunggus dibangun teh. Ya, karena tidak kabayar. Bukan hanya pabrik, mobil. Oke. Rumah. Mobil lain mobil ece-ece nya. Mobil ece-ece. Mobil artis Hollywood lah. Luar biasa, biasa. Nah, yang jadi masalah sewaktu itu saya itu masih belum menerima ucing-ucingan dengan yang nagih dengan bank semuanya, karena belum menerima rasa gengsi itu, menghindarnya begitu kuatnya. Gak bisa saya nerima. Ujang harus tetap bertahan, bisa dan sebagainya. Ya caranya bagaimana? Ucing-ucingan. Sudah jelas-jelas nyata pemasukan nggak ada. Ucing-ucingan. Nyemputkan awak, bagaimana semu kehidupan semu ke istri bagaimana sebagai, tapi faktanya ke istri nggak udah ngasih uang. Anak-anak sakit untuk ke dokter aja bingung. Sampai sakit tuh sampai sekolah budak tekabayar. Cicilan selesai. Padahal gengsinya tinggi kan. Bener nggak? Nah ketika posisi terus dilawan, akhirnya buat saya jadi perenungan. Saya sakit kan. Bahasanya puncaknya itu seolah-olah saya tuh udah nggak berguna aja. Saya pengen bunuh diri aja waktu itu. Sempat mikirkan diri. Sempat. Apa yang saya rasakan mungkin dirasakan orang-orang yang sama benar. Juga. Kamu lalakinya. Kamu mesti bisa. Karena ketika laki-laki mah ketika sudah tidak ada uang, udah nggak ada harga dirinya. Benar. Di depan wanita teh, di depan istri teh. Teguna buat apa benar, gitu benar. Dulu. Akhirnya semuanya disalahkan ke saya. Coba kalau dulu begini, kalau begitu begini, akhirnya saya salah semua. Nggak ada yang bisa nolong saat itu. Istri aja mencela. Anu nyalakan bengkebel kumaha tah? Nyalakan bengkebel leungit. Leungit bengkebel teh. Seri. Karena di dunia usaha ada persaingan yang tidak bisa disebutkan. Karena buat masyarakat manusia ya, umumnya ya, itu senang ketika melihat orang tidak senang. Tidak senang ketika melihat orang senang. Banyak juga ketika saya senang, loba nu gerering loba. Aina kebalikanana. Serian mereka. Wah, ketika yang namanya saya banyak uang mah semua merapat, bro. Ketika saya dalam keadaan banyak posisi di bawah, leungit hilang semua kejangan kan teman-teman. Orang yang terdekat saja istri ngegugat cerai. Itu bisa kejadian. Jadi benarnya apa yang disebut orang-orang ya, untuk bisa menguji kawan terdekat itu, betul. Coba kita di posisi terendah, Bro. Itu benar, itu saya rasakan. Posisi sangat rendah, sangat jatuh. Nah, di sini saya nggak ada yang namanya yang menjadi mentor saya seperti apa. Ketika saya lawan, terus saya pengen existing, itu semakin berat ternyata. Posisinya udah sakit jiwa waktu itu saya. Dilawan malah berat. Ya. Nah, sampailah ke satu titik saya ingin sembuh Aldi waktu itu. Posisi terendah, istri ngegugat cerai, anak
nggak kebayar uang kuliah, uang sekolahnya, Uang sekolah. mobil diambil debt collector, rumah yang ditinggalin mau disita, Pabrik disita. pabrik disita, semuanya dinolkan semua. Akhirnya saya harus bagaimana? Karena paling berat itu di saat usia muda itu ketika merasa memiliki. Itu merasa memiliki, ini punya saya. Ya. Nah akhirnya saya dalam perenungan nggak ada yang nolong, tidak bisa kemana-mana, entah itu mungkin doa dari orang tua juga. Ya akhirnya saya harus melakukan suatu perenungan, Kontemplasi diri. Saya mencoba menyendiri di tengah kesunyian, di tengah malam, yang waktu itu memang saya jauh dari Tuhan. Saya harus kembali lagi, nggak ada lagi ternyata yang bisa ngebantu kecuali Allah. Balik deh Kak Gusti. Muntang Kak Gusti. Karena nggak ada lagi yang harus saya puntang kasade. Yang kemarin ketika saya berada di puncak usaha tentang agama itu hanya sebagai teori saja, didengar tapi ketawain karena saya tertutup hatinya semua waktu itu. Ya, benar. Itu saya ya. Saya tidak perlu disamakan dengan yang lain. Ini apa yang saya rasakan. Ini mudah-mudahan tidak harus sama lah ya intinya. Nah saat itu saya sangat jauh sekali dengan apa yang namanya tentang agama. Tentang Tuhan. Tapi posisi terendah seperti itu, bingung mau curhat ke orang terdekat aja, pengen menjauh dengan mengugat cerai, kan udah nggak ada harga dirinya saat itu. Ya, teman-teman hilang semuanya. Akhirnya saya menyendiri, diam, saya gelar sajadah, saya merenung di tengah kesunyian malam di situ, tengah malam. Nah disitulah saya mulai merenung apa yang harus saya lakukan, menerima kondisi yang dialami. Dan itu tidak mudah. Ya benar. Saya harus terima. Saya harus endapkan seluruh permasalahan itu sampai namper. Memang berat. Ya. Memang ya Allah, saya ikhlas. Gak ada mobil. Ya Allah, saya ikhlas. Tidak punya harta. Saya ikhlas. Pokoknya segala permasalahan saya rinci satu-satu dan saya ikhlaskan. Saya kembalikan lagi. Akhirnya ujungnya cuma satu. Saya bersyukur masih diberikan kehidupan. Karena saat itu sebelum saya menyendiri itu sempat saya mau bunuh diri karena putus asa, terlalu berat, malu, gengsi, banyak hal seperti benar. Itu gila, bergejolak, bohong semua orang kalau tidak merasakan seperti saya. Benar. Dalam posisi terbawah bohong itu. Benar, ya apalagi kan Mang Ujang ibaratnya dari Cicadas kemudian bisa menjawab apa yang jadi cita-cita orang tua sebagai PNS, nu oge di ayah-ayah, sampai akhirnya menemukan keputusan bahwa dari yang harus dilakukan itu berdagang, sukses, naik level, lupa diri, teringat ke Gusti Allah. Iya. Gusti Allah teh disintrek tah. Jangan tahu. Maneh teh lain sasaha. Kan gitu meureunnya. Betul. Oh. Dibebetkeun. Bikin kabubuk-bubukna. Bubuk. Nah, ketika bubuk siga gitu, nggak ada yang bisa kita lawan, hanya menerima nih. Para sahabat, ini barangkali ada yang sama dengan saya nih posisi saat itu. Rumusnya cuma satu, menyendiri, merenung, menerima. Terima segala permasalahan itu, endapkan. Endapkan bukan hanya sekedar mengendapkan, harus kita kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Serahkan. Amalannya sesederhana ini, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Endapkan. Mengucap istighfar itu. Istighfar, karena nggak ada lagi kesahadai. Ya. Sebut istighfar, malahan saya mengingat Allah dengan hanya mengucapkan Allah. Nggak ada lagi Kang Ari. Saya nggak punya bacaan vocabulary atau kosa doa, kosa kata doa yang banyak. Saya cuma itu aja dulu. Yang paling penting bahwa tidak ada tempat pengembali, tempat curhat, hanya Allah. Baru saya masukin lagi dosa saya. Astagfirullah. Itu saya lakukan dalam perenungan itu. Nggak bisa tidur dalam perenungan itu. Itu dari tengah malam saya sampai subuh sampai suruh saya lakukan seperti itu. Itu nggak lama, 3 hari saya lakukan. Itu belum punya amalan yang lain, cuma itu.
Pakai amalan naon. Nggak ada, itu aja saya merenungi dan menerima. Sadar diri. Sadar diri intinya. Itu dalam posisi kesadaran ya. Ya. Itu sebetulnya hanya bagaimana kita bisa untuk mengundang kesadaran yang selama ini hilang. Ya benar. Karena lupa diri tadi. Kesadaran menerima bahwa ini hanya titipan, ikhlaskan semuanya. Tidak ada sesuatu yang Mutlak milik kita. mutlak, nggak ada. Bahasa yang paling mudah, kita itu seperti tukang parkir, Kang Aldi, di dunia ini. Tukang parkir itu menjaga mobil-mobil yang datang, yang nitip. Tapi ketika oleh yang punyanya diambil, jangan dihalangin. Ya. Lepaskan aja karena bukan milik kita. Nah itu yang saya pikirkan, oh Masya Allah, saya harus melakukan seperti itu. Sama juga dengan masalah-masalah itu, seperti saya menggenggam kaleci di jero keler. Ya. Bener nggak? Ketika tetap digenggam itu susah keluar. Tapi mau dilepaskan hiji-hijina saat itu bisa keluar. Nah masalah cara melepaskan masalahnya itu, lepaskan, terima. Ada tidinya ya analogi na kaleci na keler cokot kieu. Lamun dicokot kabeh banyak mau keluar. Mau nggak lepas dari masalah. Ulah kabeh nu dicokot. Ulah. Hiji we heula nya benar. Lepaskan hiji masalah. Hiji-hiji. Coplok bro. Coplok. Oke. Ade. Setelah 3 hari, ya saya bejaan ya. Setelah 3 hari ternyata lamper. Saya melakukan itu, dirutinkan, karena kalau siang susah konsentrasi. Lampu saya redupkan. Itu dalam perenungan. Istighfar, astagfirullah, Allah. Nggak ada kalimat yang lain dulu. Saya menerima aja dulu. Tahu nggak hari keempat? Ayo naon teh apal saya. Hari keempat itu menurut saya ya, karena hanya bisa dirasakan oleh rasa, tidak kelihatan secara kasat mata. Hati saya seolah-olah dihembuskan, tiba-tiba tenang. Tenang, meskipun eta hutang can kabayar. Tiba-tiba hati teh lapang. Indikatornya ketika para debt collector, ketika dari bank yang nagih, ketika yang namanya sesuatu mengambil gitu ya, mengambil haknya, tidak takut di telepon teh. Oh, anu tadi Mang Ujang nyingcat. Nyingcat kumaha teh. Hadapi. Telepon teh biasa mah kan lari, bener teh da gedek-dek. Telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Ujang, ya, saya betul-betul posisi lagi tidak ada uang. Kalau mau diambil, silakan. Nggak ada ketakutan sama sekali. Pasrah eta teh tilu poe tadinya. Sadar. Jadi dihembuskan suatu ketenangan, kelapangan yang tidak takut kehilangan. Tahu nggak dampaknya itu? Ketika saya telepon dengan penuh kepasrahan, itu orang yang nagih tidak sekejam ketika saya lari dan bahasanya semuanya lemah lembut, malahan memberikan kesempatan. Kalau begitu Kang Ujang nggak apa-apa, nanti kesini. Hebat menurut saya itu. Benar. Ya, ini juga. Rasakan sahabat-sahabat. Terima seluruh permasalahan, endapkan, jangan ada yang ditahan. Nanti keajaiban pertama itu datang adalah kita tidak takut lagi dengan orang-orang yang menagih dengan kita. Kita tidak takut lagi dengan orang-orang yang mau menyita harta kita. Ya. Lepas semuanya. Karena sadar itu mutlak bukan milik kita, hanya titipan. Malahan silakan aja pakai dulu, Kang Ujang. Silakan semuanya, karena berarti selama ini kita tidak kooperatif karena gengsi. Ya gengsi itu tadi. Tapi ketika kooperatif seperti itu, mereka pun paham lagi seperti ini. Benar. Betul nggak? Itu hari keempat. Oke. Nah, selanjutnya saya kasih resep lagi nih, yang tadi amalannya istighfar, mengucapkan Allah. Ini mas saya tidak perlu berbicara panjang lebar dulu nih supaya enak ya. Rumus yang kedua untuk bangun dari posisi terendah, sholat, pasti sudah melakukan sholat semuanya. Ya. Cuma buat saya ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Lambatkan bacaan sholat. Oh, iya kan banyak orang yang terburu-buru. Ya saya nggak tahu teorinya seperti apa. Ini buat saya. Ini dilakukan ku Mang Ujang. Dilakukan ku saya tidak berdasarkan dalilnya seperti apa. Karena kalau terlalu banyak dalilnya, banyak yang ahli agama. Tapi buat saya pengen
menjadi ahli amal aja lah. Ahli amal. Kalau ahli agama teori banyak. Saya mengamalkan, saya lambatkan bacaan sholat sampai per huruf itu tidak ada yang kelewat. Apakah harus tahu artinya? Tidak peduli dengan itu buat saya. Saya lambatkan setiap sholat bacaannya, apalagi ketika sholat malam. Lakukan itu. Jadi Mang Ujang lebih mengubah pada diri sendiri aja. Betul. Apapun itu. Ya, itu ternyata memperkuat posisi nyekrupnya bahasa saya. Rokoknya nyekrup. Nyekrup dengan rasa yang sudah hadir duluan, hati lapang dan hati tenang. Nyekrup. Nyekrup untuk apa? Untuk selalu terhubung jeung Allah. Nah, karena ketika kita sudah melakukan hal itu aja dulu ya, selalu terhubung dengan Allah, kita lagi ngecas supaya kita sinyal kuat untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Berikutnya. Seperti apa? Ada ide yang baru, ketemu dengan orang yang mau menolong kita, banyak solusi-solusi. Tiba-tiba ada aja. Ya. Jadi tahapannya menerima, ikhlas, melepas dari kemelekatan. Keduanya adalah istighfar. Dengan selalu terhubung dengan Allah hati. Amalan yang berikutnya adalah sholat dengan bacaan dilambatkan. Rangkaian itu adalah untuk menjaga agar kita sinyal kuat mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Jangan mengandalkan manusia. Karena pas orang sengklege udah datang. Ada. Nah, nanti petunjuk di Allahnya banyak caranya. Ini yang pengalaman saya. Naon tah salah sahijina. Akan ketemu dengan ide untuk bangkit usaha baru lagi. Kedua, ketemu dengan orang-orang yang memang potensial untuk bersinergi kembali. Oke. Ketiganya, dua ini akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oke. Jadi orang itu nggak harus orang yang dikenal atau orang yang dikenal sekalipun. Jangan. Nah, ngikutin Allah Ikutin aja. Tahu-tahu ada yang nelpon, tahu-tahu ada ide, ujug-ujug menjadi sesuatu yang bisa menjadi solusi tentang permasalahan yang kita hadapi. Benar. Oke? Itu jawaban Gusti Allahnya. Jawaban Gusti Allah. Kita tinggal Mang Ujang tinggal ngikutin. Ikutin itu, Masya Allah Kang Aldi. Dari situ akhirnya saya bisa bangkit kembali dari tadi yang disebutkan. Ada ide, ketemu dengan orang, tapi pembahasannya di segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya. Capek. Kamari mah aya kopi pahit ya. Karena kenapa sekarang gak ada kopi pahit? Cari tanah pahit Mang Ujang. Gitu. Ya. Benar. Makanya buat sahabat-sahabat yang per hari ini lagi sengklek, yang ngalamin posisi terendah dalam hidup, boleh komen ya di channel ini. Insya Allah saya jawab. Kalau perlu kerahasiaan, bisa datang ke alamat yang nanti disebutkan untuk ketemu saya secara offline. Bukan kerahasiaan tuh, kalau perlu ketemu langsung privat. Private, karena barangkali Malunya benar. Boleh. Dan memang psikologisnya begitu ya. Betul. Yang Mang Ujang rasakan begitu ya. Betul, dulu juga begitu. Era rek ngobrol ke tetangga teh, rek ngobrol ke baturan teh gitu kan. Karena saya tahu kondisi seperti itu, saya membuka diri untuk saling berbagi. Oke, untuk saling berbagi, bisa bertemu offline. Jadi Sengklek Story mengucapkan terima kasih kepada Pak Amri yang memfasilitasi studio ini untuk kita berbagi hal-hal yang positif, motivasi, bukan hanya hiburan dari jalan cerita yang didengarkan, tapi juga ya misinya ada yang tadi Mang Ujang sebutkan ya. Kalau mau ke sini bisa di Jalan Cingised, nomor berapa? Mas Andi? Ruko Melros, Hah? nomor 6. Nomor 6. Ruko Melros. Parakan Saat. Ya, jadi kalau lewat jalan sini yang mau ke Geria Caraka ya. Betul. Itu ada ruko. Di atas paling atas di rooftop nih di studio ini ada bacaan namanya RW Caper. Nah, itu ya.
di tempatnya. Mangga lah, kita nggak membeda-bedakan siapa aja ya Betul. yang mau datang ke sini dan sebagainya dengan Mang Ujang gitu loh ya. Ya silaturahmi lah. Silaturahmi. Ini juga ada Pak Nono nih di sini nih. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi minggu depan tadi lanjut lagi. minggu depan dilanjut lagi karena perlu juga saya sambung lagi sedikit nih sebelum ditutup nanti. Nah, setelah nanti bangun, nah setelah dari keterpurukan kan mengamalkan ya. Insya Allah nanti akan ada solusi-solusi untuk penyelesaiannya. Ini akan ada pertanyaan nanti biasanya Kang Aldi. Kumaha tah? Kang Aldi Omega. Backbone atau tong omega. Backbone masih gak pemain band Andra Backbone. Aldi Omega can aya. Nah, jadi ketika nanti sudah keterpurukan, bangun, bangkit lagi. Gitu lagi. Apakah akan Akan selamanya di atas jaya lagi gitu? lagi-lagi atau bagaimana? Nah, ini ada pembelajaran dari saya sendiri sebetulnya. Oh. Ketika saya naik lagi, itu nanti suatu saat selama kita hidup akan naik turun lagi. Naik turun deh. Naik turun karena itu sudah sunatullah. Jadi kabubut deui wae gitunya. Bukan kabebet, pasti akan ada naik turun lah. Naik turunnya. Karena sunatullahnya, Kang Aldi, nikmatnya makan itu karena Lapar, nikmatnya tidur itu karena ngantuk, nikmatnya istirahat itu karena capek. Benar. nikmatnya pertemuan itu karena kangen. Kangen. Bener teh? Benar. Ya. Nah, jadi selama hidup itu nggak mungkin kenyang terus. Pasti aya lapar. Pasti laparna. Dan begitu makan kenyang nikmat. Nikmat. Bener. Kan tadi Mang Ujang nyarios. Salobana duitnya, sare di hotel bisa tiap poenya. Ya. Da itu ngantuk mah dah. Iya dah. Karena nggak yang namanya nikmatnya tidur mah nggak bisa dibeli. Benar. Betul kan? Nggak ada meskipun punya uang banyak juga. Uang banyak juga itu Ya. ngantuk sare di hotel karena Nah, jadi nanti meskipun nanti kita sudah naik seperti apa, kita Pasti manggih. akan menghadapi ritme yang tadi. Oke. Tapi karena kita sudah tahu tentang solusi dan cara mengatasinya, rasa bahagianya tetap kita bisa pertahankan. Tah eta. Jadi kita tidak akan peduli dengan posisi lagi naik maupun lagi turun. Turun. Rasa bahagia akan tetap kita pegang. Karena ujung-ujungnya, ya dari pembicaraan ini semuanya ujung-ujungnya, ini yang namanya masalah duniawi itu adalah masalah kemasan yang akan ditinggalkan. Karena dunia ini adalah tempat meninggal. Sekali lagi dunia itu adalah tempat meninggal. Hidup itu nanti setelah meninggal di akhirat. Hidup yang kekal itu. Aldi ya. Jadi kebahagiaan ini akan tetap dipegang bahwa kita itu hanya sebagai hamba. Oke? Oke. Jadi la haula wala quwata illa billah teh ini hakikatnya yang kita ceritakan. Tidak ada daya upaya. Bener. Ya, tong medegong ku hate abong kene hebat, sakola luhur. Abong kene dunyana loba. Ya bener teh, geus disintrek mah. Disintrek mah Jeger. Ngaplek. Ngaplek. Nah, bener teh. Lah loba gaya. Jadi artinya dari yang kata kalimat terakhir Mang Ujang ingin sampaikan, ketika keduniaan udah Mang Ujang dapatkan, jatuh ke bawah, sengklek, bubuk, ngaplek. Begitu tadi 4 hari dapat jawaban, yang dicari bukan kemewahan ini lagi. Bukan. Bahagia. Kelapangan hati. Kayak minggu harapnya. Ya, siap. Ya, tuh pesan dulu ke ini. Sakrep wah. Supaya ini bisa berjalan terus, lebih semangat untuk berkonten ria dan berbagi rasa. Tolong sahabat-sahabat yang belum subscribe, Bener ini. langsung subscribe, likes, komen. Yang paling penting komen, karena jangan sampai Anda hanya jadi penonton. Karena kami hadir di sini mau mengajak sahabat ini menjadi pemain. Benar. Karena kalau jadi penonton biasanya merasa paling hebat. Contoh di sepak bola, jadi penonton, wah itu yang namanya si Messi tidak menggolkan, dimaki-maki.
Benar. Suruh dia main sendiri, modar bro. Engap. Engap. Nah makanya saya mau ngajak sahabat-sahabat jadi pemain, silahkan berkomen. Kalau memang nanti perlu ditindaklanjuti offline, akan diberikan alamatnya. Kita berikan waktu khusus di hari-hari tertentu untuk kita bisa berkonsultasi barengan. Ya. Oke? Ini juga dari yang episode pertama ada komentar nih Mang Ujang. Komentar ini hanya sapaan aja sih, Ya. nggak apa-apa. Karena Ya, kan Mang siap. Ujang tadi udah ngundang komen. Ya betul. Jadi ya kewajiban kita lah untuk bisa menyapa juga yang udah komen ini ya. Sehat selalu Pak Uko. Ini dari episode pertama ini dari Gus Samsudin. Nah, gitu Mang Uko ya. Makasih Pak Agus Samsudin. Kemudian juga dari Rinto Ajah. Wah, love-nya 3 ini kan keren. Lalu ada yang komentarin intro sama ngiring senang kamari kan Mang Ujang sok nebengnya. Ngiring nonton bioskop. Beres jual trendog, jual tiket karcis biasa. Baik, sahabat, kita akhiri di sini tapi ceritanya belum berakhir dari seorang Mang Ujang, dan nanti juga insya Allah kedepannya kami juga ingin menghadirkan tamu-tamu yang lainnya yang pasti punya pengalaman yang lain jalan ceritanya tapi motivasinya sama. Saya Aldi Omega bersama Ujang Koswara. Oke. Tetap di Sengpek Story, berani Hidup setelah gagal.